Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya tetap semangat dalam mengikuti PJJ ya. Walaupun dalam keadaan Covid, kalian tetap harus semangat. Kalau kemarin pertemuannya yang ke-1 yaitu materinya masih dari unsur intrinsik ekstrinsiknya, kita sekarang akan menganalisis contohnya ya. Jadi contoh hikayat kita akan menganalisisnya, akan menjelaskan dari contoh hikayat. Contoh hikayat di sini yaitu contoh hikayat Abu Nawas, Ibu Sejati. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh kedua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang menjadi ibu bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satunya. Wanita itu ada yang mau mengalah, tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda berputus asa, mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan. Baginda memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan Algojo tidak ada di tempat. Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi 2 sama rata," kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang. Hore, senang sekali. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit dengan histeris. "Jangan! Tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela itu seutuhnya ya. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih. Apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Dan sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasehat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa. Nah, dari contoh hikayat tersebut
Satu, hikayat tersebut termasuk pada hikayat yang terpengaruh dari pengaruh Islam, karena di sini ceritanya adalah kerajaan ada Harun ar-Rasyid Baginda Sulaiman. Nah, berarti menceritakan hikayat yaitu dari Islam, dari pengaruh Arab. Tema, apa yang ada di dalam tema hikayat tersebut? Tadi menceritakan bagaimana keadilan, ya. Siapa yang sebenarnya anak bayi ini yang memiliki ibu satu atau ibu kedua? Nah, di sini menceritakan tentang keadilan dan kejujuran. Nah, di situ menceritakan tentang keadilan dan kejujuran. Apa amanatnya? Nah, amanat, kita lihat amanatnya. Amanatnya adalah kita ambil siapa yang jujur, disitulah yang menang. Ibu yang kedua tadi jujur, maka ibu yang kedua tadi akan mendapatkan bayi. Memang dia bayi miliknya. Karena dia jujur, maka bayi tersebut kembali kepada ibu yang kedua tadi. Setelah ada tema amanat, lalu ada latar. Latar kejadiannya di mana? Di sini diceritakan, yaitu di sebuah kerajaan, ya. Di sebuah kerajaan ada suatu kejadian, yaitu ada dua orang ibu yang mengaku memiliki satu bayi tersebut. Bayi tersebut menjadi rebutan antara ibu ke satu dan ibu kedua di sebuah kerajaan. Itu latarnya. Alur dari hikayat ini menggunakan alur maju. Ya, alur dalam sebuah hikayat yaitu menggunakan alur maju. Karena di akhir ceritanya ketahuan bahwa ibu yang kedua yang memiliki bayi tersebut. Konflik, apa konfliknya? Konfliknya, masalahnya adalah memperebutkan seorang bayi. Nah, memperebutkan seorang bayi itu adalah masalahnya atau konflik yang diangkat. Penokohan, siapa tokohnya? Orang ibu pertama dan ibu kedua, Abu Nawas, Baginda Raja. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam hikayat tersebut. Unsur ekstrinsik berarti nilai. Nilai apa saja yang ada? Nah, di sini tadi ada nilai moral. Kenapa nilai moral? Berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, yaitu ibu yang pertama tadi akhlaknya kurang bagus. Dia tega, ya, mengaku bukan bayinya tapi diaku bayinya, lalu dia tega bahwa bayinya tadi mau disembelih boleh dengan rasa girang, maka dia punya akhlak yang tidak bagus. Itu ibu yang pertama. Ibu yang kedua jujur, baik. Nah, itu akhlak yang baik. Nilai sosial, di sini ada hubungan, ya, antara kerajaan, rakyatnya, lalu hakim, Abu Nawas, ada sebuah berkaitan hubungan sosial antara orang-orang tersebut, maka ada disebut nilai sosialnya, ya. Lalu rajanya minta tolong kepada Abu Nawas, lalu Abu Nawas memberikan sebuah keputusan, akhirnya dengan diputuskan akan disembelih, lalu muncullah sebuah siapa yang aslinya mempunyai bayi tersebut. Nilai agama di sini tidak ada nilai agamanya karena tidak diceritakan berkaitan dengan dosa, pahala, Alkitab, kitab suci, tidak ada. Nah, jadi hanya ada nilai moral, nilai sosial. Nah, itu nilai pendidikan yang berkaitan dengan mengubah sikap. Jelas tadi ada tidak yang ada mengubah sikapnya? Tidak terjadi karena ibu pertama tetap dia mengalami tidak mau mengalah, dia tetap tidak jujur, jadi tidak ada perubahan sikap. Nah,
Tetapi ada di lain itu selain ibu, yaitu tadi di dalam kerajaan, karena hakimnya kebingungan memutuskan keputusan mana yang ibu sebenarnya, maka ada mengambil langkah, rajanya akhirnya mengambil langkah mencari bantuan, yaitu mengambil langkah mencari bantuan kepada Abu Nawas. Nah, itu menunjukkan cara mendidik, pendidikan. Bagaimana kalau kita ada suatu masalah, kalau memang di dalam tersebut, di lingkungan tersebut tidak bisa diambil keputusan, bisa mengambil cari jalan keluarnya, cari bantuan. Nah, itu disebut jenis atau masuk pada nilai pendidikan. Jadi yang tidak ada hanya nilai agama saja, itu dari menganalisis ini. Nah, kalau dari ciri-cirinya bagaimana? Jelas masuk pada hikayat. Cirinya apa? Istana sentris, jelas menceritakan tentang istana. Lisan diceritakan dari mulut ke mulut, anonim, tidak ada pengarangnya siapa, tidak dijelaskan. Bahasanya jelas, di sini menggunakan ya ada baginda ya. Ini bahasa-bahasa yang biasanya dipakai dalam hikayat. Pralogis yang nggak masuk akal. Mana yang nggak masuk akal? Tadi yang akan diadakan bayi akan dibelah menjadi dua. Nah, itu yang nggak masuk akal. Itu maka mustahil. Ya, itu pralogis. Tokohnya siapa? Tokohnya di sini itu manusia, bukan hewan. Fungsinya yaitu sebagai media pendidikan, media pengajaran kepada orang lain supaya kita bersikap jujur, ya, bersikap jujur. Lalu di dalam kehakiman, di sini dalam pengadilan menentukan sesuatu harus sesuai dengan apa yang terjadi, nah, sehingga tidak salah menentukan sebuah keputusan. Pengaruhnya apa? Nah, di sini ada pengaruh budaya Islam, yaitu karena diceritakan dengan lingkungan di Arab Saudi. Itu cerita yang kita ulas pada hari ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.